Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati Bapak Akif Budiman MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Larangan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan desiminasi budaya positif, yaitu Bapak Ferdian Sandi Aresta SPD dan Ibu Satyasi Alvinda SPD, serta Bapak Ibu guru dan TU yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di siang hari ini kita bisa bareng di ruangan atau di gedung pertemuan Ki Hajar Dewantoro untuk bareng-bareng menyaksikan, membersamai kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua rekan kita, yaitu Bapak Ferdian dengan Ibu Satyasi Alvinda. Semoga kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti Allah selalu membersamai kita, sehingga kita bareng-bareng mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk awal kegiatan hari ini kita buka dulu kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya, yaitu karena Bapak Akif masih ada tamu dibagi nanti di tengah-tengah beliau akan membersamai, langsung saja pemaparan diseminasi kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdian Sandi Aresta SPD. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun nih Pak, biar nanti lebih enak. Nih Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah oleh-oleh Bapak Ibu. Jadi oleh-oleh kurang lebih 35% lah, 35% mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan di modul 1.1 ini adalah finalnya, yaitu kita membuat aksi nyata dengan menseminarkan budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu budaya di sekolah. Apa itu budaya sekolah dan mengapa budaya sekolah itu penting buat kita? Jadi di sini nanti budaya positif itu merupakan sebuah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ini salah satu beberapa kegiatan budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ada senam bersama di situ. Setiap pagi juga kita menyapa anak-anak kita yang baru datang. Kita terapkan 5S di situ ya. Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Terus di situ juga nanti ada kegiatan keputrian saat kegiatan hari Jumat. Ada kegiatan sholat Jumat berjamaah juga, dan ada kegiatan sarapan bareng yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu setelah kegiatan bersih-bersih ya, karena sekolah kita termasuk dalam kegiatan sekolah adiwiyata. Ya, ini inti pemaparan yang nanti akan disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia.
Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah nanti yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di situ, di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya kepalan tersebut untuk kehidupan Anda. Nanti tugas B, berarti saya di sini ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi diibaratkan gini Pak Bu. Jadi misalkan panjenengan di situ mengepalkan sebuah imaji, keinginan, sebuah harapan, cita-cita. Kira-kira misalkan ini adalah begitu penting dan sangat berharga untuk panjenengan semua. Terus saya minta, Pak, boleh nggak kalau kepalan tangan itu buat saya? Jawaban Bapak Ibu berikut. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Alasannya kenapa Pak Parto? Karena itu berkaitan dengan kehidupan saya. Berkaitan dengan kehidupan, nggih. Berkaitan dengan kehidupan Pak Parto katanya. Jawaban coba dari Pak Haji. Pilih Pak Haji. Pertanyaannya sama. Nggih, pertanyaannya sama masih di situ. Tidak boleh, Mas. Tidak boleh. Alasannya berikut Pak Haji. Alasannya karena sesuatu itu sangat penting buat saya, dan karena itu penting maka pasti banyak berpengaruh dalam kehidupan saya. Sangat penting dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan Pak Haji Bambang katanya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di sini ini adalah pembuka kita nanti di budaya positif. Sehingga apa? Ini adalah pemantik kita bagaimana ada sebuah unsur yang mempengaruhi, entah itu dari diri dalam kita maupun dari luar sebenarnya. Ya, jadi pemaparannya nanti di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusinya seperti itu. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol di sini. Kontrol di sini bisa diartikan seperti ini. Misalkan bisa jadi saat kita itu mengkritik anak didik kita, ada beberapa mungkin yang menyatakan bahwa dari kritikan itu bisa membangun saya sebenarnya. Ada juga karena kritikan tersebut ternyata malah membuat saya menjadi lemah, menjadi down. Giliran sama pembuatan Bapak Ibu. Betul nggih? Jadi ada beberapa anak yang mempunyai spekulasi seperti itu. Dia punya statement bahwa saya saat dikritik seseorang, apalagi guru saya, apalagi orang tua saya kok merasa bodoh sekali di situ. Tapi ada juga beberapa anak yang saat dikritik tetapi dia malah mempunyai sesuatu yang perlu digali sebenarnya di situ. Berikutnya, perubahan paradigma dari teori kontrol tersebut. Yang pertama yaitu adanya sebuah stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, ya. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda kalau berdasarkan teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi saat di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda pada teori kontrol.
Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan paksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, mode berpikir menang dan menang. Jadi gini Bapak Ibu, misal saya ambil sampel yang satu di situ. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol di situ semua perilaku memiliki tujuan. Katakanlah misalkan di kelas kita ada anak yang saat tidak sudah jam terakhir dari pagi jamnya penuh ngomong terus di situ. Ternyata tiba-tiba anak kita ada yang tertidur Bapak Ibu di situ. Bagaimana respon Bapak Ibu di situ? Ada yang muangkal ya. Ada beberapa yang jengkel, ngomong suwe-suwe, ternyata malah tidur di situ ya. Ada yang dengan spontan, "Mas, bangun." Ada yang dengan bahasa halus di situ, "Mas, silakan bangun. Monggo cuci mukanya supaya nanti tidak mengantuk." Tetapi di teori kontrol di situ semua perilaku mempunyai tujuan. Mungkin ada kalanya satu kalimat yang sama, tetapi dengan intonasi yang berbeda itu memiliki makna yang berbeda, Bapak Ibu. Nonton berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu di situ? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman di situ. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita itu dituntut kepada anak-anak itu untuk menghilangkan sebuah hukumnya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mengubah kata disiplin tersebut dengan sesuatu yang lebih positif, yang lebih bermakna ke anak-anak, sehingga anak-anak itu akan merasakan bahwa saya di sini adalah seorang anak dan saya di sini berikan sebuah kasih sayang yang luar biasa dari orang tua. Anak saya yakin saat anak itu merasa dia nyaman, dia senang belajar di dalam kelas, bagaimana responnya Bapak Ibu? Terus terang, saya itu tim STP 2K dan saya galaknya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi sebelum saya mengikuti kegiatan CGP ini. Bahkan anak-anak saat saya melintas di depan kelas pun mereka langsung akan lari terburu-buru dan masuk ke kelas masing-masing. Saking apanya itu? Ternyata ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Seperti itu Bapak Ibu. Makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan Indonesia ya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jadi motivasi itu benar-benar keluar dari diri anak sendiri, dari dalam diri di situ ya. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan di dirinya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Mempunyai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan di situ. Danny Gosan juga mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam bentuk dapat mencapai sebuah tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada kalanya gini Bapak Ibu, saat kita memberikan sebuah stimulus ke anak, entah itu berupa hukuman, entah itu berupa ucapan yang mohon maaf terlalu kasar ke anak-anak di situ, itu anak-anak akan merasa bahwa dirinya itu down. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada juga yang itu menjadi sebuah motivasi untuk anak-anak.
Jadi apa yang bisa merubah sebenarnya? Misal, nuhun sewu, ada beberapa anak kita itu banyak sekali yang konangan merokok. Ada juga ya bolos, termasuk perwalian saya Bapak Ibu. Dan banyak lagi kasus-kasus yang ada di kelas kita masing-masing. Dan Bapak Ibu saya yakin panjenengan semua mempunyai sesuatu pengalaman-pengalaman terhadap anak-anak Bapak Ibu semua di situ. Coba kalau misalkan kita berikan sebuah, Mas, bisa tidak kalau misalkan nanti jangan merokok, apalagi di lingkungan sekolah misalkan. Ada beberapa anak yang menyatakan gurunya ben rokok Bapak Ibu. Bahkan ketika sidang disampaikan di situ, Mbak, kok makeupnya itu bibirnya merah sekali merona, nanti Pak Ferdian ini bisa-bisa tergoda. Wow, ibu nabe pakai lipstik kayak gitu menor-menor. Pak, ada yang menyampaikan saya seperti ini. Bukankah pakai lipstik itu dalam agama Islam katanya tidak boleh? Dan itu hanya diperbolehkan untuk siapa? Untuk suaminya. Kenapa Bapak Ibu juga berdandan di situ? Itu terus terang saya pelok Bapak Ibu. Dan ini yang saya angkat di guru penggerak kemarin saat lokal karya. Kebetulan teman-teman kami di situ semuanya rata-rata guru SD ya Pak Tarsono ya. Guru-guru SD. Mantap sekali. Makanya beliau saat menyampaikan pun saya belum merasa mengenang. Makanya saya mengharapkan masukan dari Bapak Ibu guru terhadap nanti penilaian saya di sini. Apa masukan-masukan yang positif untuk saya dan secara khusus, secara umum untuk anak-anak kita di sekolah. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa dengan adanya ancaman, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada kalanya saya salah Bapak Ibu. Saat saya berdiri di depan, terus ada anak yang terlambat. Sampai waktu itu pertama kali saya jadi masuk STP 2K. Pak Fer, dipotong rambutnya. Perang batin saya Bapak Ibu. Saat saya menggeledah di parkiran anak-anak, wah banyak sekali di situ yang tidak menggunakan yang tidak ada helmnya, ya. Bahkan mungkin parkirnya jelalatan di situ. Sampai sekarang kalau pagi-pagi itu saya Pak Febri dengan Pak Nurhali biasanya keliling di parkiran, ditempelin pakai stiker di situ di motornya, parkirnya yang rapi atau gunakan helm demi keselamatan. Itu salah satu wujud sebenarnya kita mengubah pola di situ supaya apa? Tidak ada hukuman, walaupun tidak bisa serta-merta langsung ya Bapak Ibu ya, tetapi itu bertahap. Karena yang namanya sebuah kebijakan saat langsung, saya yakin itu akan menimbulkan suatu konflik yang luar biasa. Banyak pro kontra di situ. Makanya kita bertahap, kita bersinergi. Bagaimana kita menciptakan atau menggali unsur intrinsik yang ada pada anak tersebut supaya dia sadar itu seperti apa. Itu adalah PR besar kita. Tanpa harus memberikan sebuah ancaman, hukuman yang malah itu akan melukai hati anak-anak. Berikutnya yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 di sini maksudnya dalam artian intrinsiknya 2 dan ekstrinsiknya 2, intrinsiknya 1. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kan berarti berasal dari luar biasanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena anak-anak terkadang saat kita memberikan sebuah hukuman, ya, kita memberikan hukuman misalkan suruh nyapu. Mendidik tidak itu sebenarnya Bapak Ibu. Mendidik itu mendidik. Tapi ada kala silakan lari-lari ke lapangan 10 kali misalkan.
Itu kan sebuah hukuman, ya, sebuah hukuman. Itu ada unsur estetis sebenarnya Bapak Ibu yang berasal dari luar. Supaya apa? Anak tersebut tidak datang terlambat misalkan. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita ranahnya ke 4 ayat 3 ini Bapak Ibu sebenarnya? Supaya anak itu bisa benar-benar digali dari dalam. Ini yang susah. Ini harus pendekatannya dari hati ke hati. Tidak bisa dari mulut saja. Dan yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa juga karena kita memberikan sebuah feedback anak-anak saat anak-anak tersebut di kelas misalkan. Saking pinternya rajin, terus Bapak Ibu memberikan sebuah kayak misalkan permen atau apa. Ini juga sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, ini yang ketiga. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru. Tanpa melalui kesepakatan, ya, karena biasanya berdasarkan aturan baku yang sudah ada di sekolah. Dan yang ketiga, hukuman yang diberikan dapat berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati murid Bapak Ibu. Berdasarkan kesepakatan, murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek biasanya. Dan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Realitas kebutuhan kita berbeda dan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Mohon maaf ini sedikit tertutup. Bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan sebuah paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada solusi. Serta yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini sedikit perbedaan saat kita memberlakukan anak-anak Bapak Ibu. Misalkan ada yang salah, ini yang sering terjadi. Kita yang pertama, maaf, kita selalu memberikan ini biasanya. Ada kalanya sebuah hukuman. Tak sadar Bapak Ibu, sebenarnya kita lebih banyak memberikan hukuman di situ. Yang bersifatnya satu arah, hanya dari pihak guru. Apalagi yang galak kayak saya. Wah, ini sering sekali. Saya tanpa sadar ternyata saya lebih banyak mengeluarkan hukuman di situ. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kita sudah ada kesepakatan dalam kelas, dan ini yang sudah mulai saya aplikasikan ke anak-anak Bapak Ibu, terutama anak-anak yang saya ambil, termasuk wali kelas saya sendiri. Kita buat kesepakatan kelas di situ bareng-bareng dengan teman. Jadi misalkan anak tersebut melanggar, itu harus seperti apa? Anak-anak mulai dibiasakan untuk apa? Sadar diri di situ bahwa oh iya saya salah. Jadi saya harus seperti apa? Tetapi di restitusi ini lebih bijak lagi Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya itu tadi saya sampaikan, itu harus benar-benar dari hati ke hati. Tidak bisa hanya sebatas ucapan saja, tidak bisa. Dan dibutuhkan peneladanan Bapak Ibu. Nah ini bahkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mohon maaf ini kecil sekali kayaknya ya. Ini sedikit saya bacakan sedikit. Juga ketutupan ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya kalau hukuman. Ya, kalau konsekuensi ini identitas suksesnya. Sesuatu harus terjadi. Tetapi pada restitusi merupakan sebuah pilihan untuk anak. Pada identitas gagalnya di sini yang kedua. Untuk nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Tapi pada identitas proses suksesnya di sini ada dua pilihan, konsekuensi atau restitusi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek, dan restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini saya ambil sedikit saja Bapak Ibu ya, karena panjang sekali. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu butuh PPT-nya nanti bisa ya saya ke panjenengan. Yang berikutnya, yang ketiga, restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan sebenarnya di situ. Namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan ke anak. Jadi kita tidak biasa membahaskan anak-anak itu harus sesuai dengan keinginan kita.
Apalagi keinginan tersebut biasanya berdampak negatif ke anak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Bagaimana kita seorang guru yang menurut Ki Hajar Dewantara di situ fungsi adalah guru adalah disebut diibaratkan sebuah petani yang menanam menjadi sebuah tempat persemaian benih-benihnya siapa? Anak-anak. Kan harapannya kita saat akan menanam jagung, yang mudah-mudahan nanti tumbuhnya jagung. Nah mungkin kan kita menanam jagung pengen tukulnya nanti bawah, walaupun terkadang ada rumput di situ. Oke, anggap saja rumput itu adalah sebuah masalah yang bisa menguatkan kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan di situ. Dan restitusi menguatkan, bukan melemahkan. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah di sini Bapak Ibu, saya ada beberapa di sini dengan menggunakan warna. Tapi nuwun sewu nih Bapak Ibu, saya kalau disuruh menyebutkan ini warna apa terus terang saya buta warna. Ya, saya buta warna sehingga saya terkadang sering cekcok dengan istri saya, termasuk anak saya. Ternyata lebih pintar masalah warna dengan saya. Saya bilang ini hijau, salah ya itu warna kuning. Ya. Coba yang pertama ini, misalkan ini termasuk hukuman atau konsekuensi, misalkan Bu Wahyu. Yang pertama Bu Wahyu, sambil dibacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya. Nanti kita lihat bareng-bareng hasil terakhir. Bu Siti Rovana, coba yang kedua Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Atau konsekuensi Bu? Lari mengelilingi lapangan. Hukuman ya. Tadi pertama hukuman, yang kedua hukuman. Pak Muhammad Uzaki, yang ketiga Mbak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Punten Bu Sugiasi. Berikutnya Bu, yang warna merah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bu, berikutnya Bu, yang warna merah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pak Jaka, yang nomor 2 dari bawah Pak Jaka. Ini nggak begitu kelihatan Pak. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Gimana Bu Ros? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Dan yang terakhir Bu Farah, Pak Mampunten atau Pak Adnan? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu masuknya ke hukuman. Hukuman. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Bener saya. Yang pertama itu sanksi atau konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga benar ya konsekuensi, dan yang keempat hukuman, yang kelima juga benar konsekuensi, hukuman dan hukuman. Itu ya Bapak Ibu, ini beberapa yang biasanya sering terjadi di sekolah kita ini ya. Dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak sebuah hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Dan yang terakhir, penghargaan itu juga bisa menghukum. Artinya apa Bapak Ibu? Penghargaan itu tidak efektif karena bisa jadi gini. Dalam satu kelas biasanya yang pintar bisa dihitung tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau kita memberikan sebuah hadiah ke anak misalkan, ya paling hanya anak-anak tersebut. Makanya sebenarnya penghargaan itu bisa dikatakan sebagai tidak efektif Bapak Ibu.
Yang kedua, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Lah, kata wis pinter di Maiban. Kenapa saya merasa terdiskriminasi di sini di kelas? Mungkin bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa jadi dia kelihatannya mungkin bisa menyampaikan, dia pandai sekali, tetapi terkadang ada kalanya di tesnya dia nilainya turun. Pernah tidak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Sering ya? Sering. Dan penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Pak Dwi, kenapa di situ penghargaan bisa dikatakan menurunkan kualitas Pak Dwi? Yang kedua dari bawah. Maaf, yang ketiga dari bawah, yang warna biru. Ya. Warna pink. Ya, saya terkadang kayak gitu Bapak Ibu. Makanya saya buta warna. Ini warna pink, ini warna pink Pak Dwi. Ya, kadang-kadang secara tidak sadar ketika di kelas ya tadi sudah dijelaskan ada contoh ada anak yang menonjol kemudian kita kasih penghargaan di kelas tersebut. Terkadang yang mengakibatkan anak yang kita kasih penghargaan biasanya malah nanti jadi dia harus pada saya, jadi dia nanti merasa dirinya paling hebat dan sebagainya nanti, dan seterusnya dia malah mengabaikan dalam proses belajar yang mengakibatkan ke depan kualitas dia di kelas itu semakin menurun. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Terus ini yang maksud adalah menurunkan kualitas anak karena dia biasanya akan merasa bosan di situ sehingga akan menyepelekan. Dan yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas siswa. Sama halnya saat kita memberikan contoh sebenarnya Bapak Ibu. Saya ingat betul dulu saya diberikan tugas saat SD suruh menggambar gunung. Pasti gambarnya gimana? Gunung 2 ya. Terus sebenarnya ada matahari. Ternyata sampai SMA Bapak Ibu. Pemandangannya seperti itu. Saya lihat pernah sesekali saya izin ke Pak Amar, Pak Amar, ternyata gambarnya kayak anak-anak SD ternyata ya Pak. Sama saja. Itu salah satunya Bapak Ibu. Dan itu biasanya kita sering terjadi di kelas kita. Kita memberikan contoh ke anak sampai panjang lebar. Bahkan yang sering terjadi soal kita berikan, kita sendiri yang jawab. Ada juga yang seperti itu. Nah itu sebenarnya kita merusak sebuah kreativitas anak. Saat kita memberikan contoh ke anak, tidak digali dari mana, asal usulnya dari mana. Itu sebenarnya kita sedang membelajarkan anak bagaimana dia berliterasi Bapak Ibu. Nah terus terang, saya semakin kesini ke anak-anak terkadang saya bisa bilang Pak Feder, kamu pernah memberi contoh dengan Pak, nggak kayak Pak ini. Oh nggak masalah, kita punya tujuan masing-masing kok sebenarnya. Okay? Jadi kita memberikan contoh ataupun tidak itu hak kita, hak kita. Tetapi ada dampak yang harus kita peroleh Bapak Ibu terhadap anak tersebut. Dan penghargaan bisa juga menghukum. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang secara umum di sini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival di situ. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu pun pasti merasakan ini. Kita butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Entah itu kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu dari pagi bautnya finger, ya. Saat libur, saat hujan, demi apa? Yang penting saya bisa absen sebelum jam 7. Ini kan salah satu upaya kita untuk bertahan hidup. Karena apa? Sajane kalau misalkan ternyata kita sering terlambat nanti, mohon maaf, nanti ada potongan dan yang lain-lain, ya kurang lebih seperti itu. Cinta dan kasih sayang. Siapa sih Bapak Ibu di sini yang nggak merasakan cinta dan kasih sayang? Ke pasangan hidup kita, ke anak kita, ke keluarga kita, bahkan termasuk mudah-mudahan ke anak didik kita sendiri.
Kita harus memberikan ini Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Terus terang, saya menyesal sekali saat dulu saya kadang kalau memberikan suatu hukuman ke anak yang anaknya sudah bandelnya luar biasa, saya harus saking capeknya saya bentak anak tersebut. Dan saya merasakan saya menyesal. Jadi anak-anak memang butuh kasih sayang dan cinta sebenarnya. Apalagi mohon maaf, di rumah banyak anak-anak yang broken home ternyata Bapak Ibu. Banyak sekali. Makanya di rumah dia broken home. Di rumah, di sekolah bolos, mulai datang terlambat, tidur di kelas. Itu kan luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Makanya sebenarnya anak-anak itu juga butuh kasih sayang. Coba kalau di rumah kita, di rumah dia tidak bisa memberikan kasih sayang, loh di sekolah kita aplikasikan itu Bapak Ibu. Kita anggap dia adalah anak kita sendiri. Saya ingat betul kasusnya si Farhan ini. Yang pertama saya sebelum ikut guru penggerak, bahwa saya marah-marah terus dengan anak tersebut. Dicatat wali kelas, di kelas saya, Bu Ros melihat ya Bu ya, banyak sekali di situ, termasuk Mas Fala. Luar biasa. Ini pelajarnya Pak Adnan langganan di situ bolos. Ya, makanya sebenarnya butuh itu anak-anak cinta dan kasih sayang dari kita. Dia sebenarnya butuh apa ya? Butuh sesuatu pelukan hangat dari kita. Kebebasan, kita juga butuh kebebasan ya Bapak Ibu, kesenangan dan kekuasaan. Bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial Bapak Ibu. Kebutuhan untuk memberi dan memberi kasih sayang, menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang keempat, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru Bapak Ibu di sini? Mari identifikasi masalah berikut. Coba Bapak Ibu panjenengan saya ketingali di situ ada sebuah permasalahan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Wonten-wonten Bapak Ibu yang seperti itu. Yang kedua, ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru di situ. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sudah tahu gambarnya jelek Bapak Ibu di situ misalkan. Diberitahu ke teman-teman, ini gambarnya si siapa di situ, si Dinda. Gimana perasaan anak-anak di situ ya? Dan yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nih Bapak Ibu, saya ingin menggali dari kasus tersebut. Punten Pak Haji Bambang, kira-kira berbuat Pak Haji Bambang berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasar seorang manusia di situ Pak Haji. Betul banget. Sebetulnya yang paling tepat menjawab itu teman-teman dari BK. Karena panjenengan sedang belajar tentang kebekaan di sini. Ya, itu sesuatu yang wajar, yang normal, Bapak. Bagi saya, ketika anak saya menangis pun saya akan bertanya dulu,
Tidak lantas dengan serta-merta saya mungkin marah, apalagi sampai saya harus memarahi gurunya dalam tanda kutip, marah-marah tentang gurunya di depan. Kadang ketika kita terpancing terus, memang gurunya tidak pas kayak gitu. Maka saya akan selalu mengaitkan yang seperti itu. Jadi ketika seorang anak tiba di rumah menangis, kemudian mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan gurunya, maka sebagai orang ini, maksudnya saya sebagai saya ya mas, mencermati kasus itu. Iya, pasti yang saya tanya dulu adalah ada apanya kan itu, mengapa menangis? Karena tadi dia sedang membutuhkan sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Artinya gini, ketika dia menyatakan, misalnya alasan salah satunya tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Dalam konteks ini kita harus memahami kondisi psikologis anak mas. Anak itu beda-beda. Ketika ada seorang anak yang diingatkan, dia kemudian bisa mengerti dan tidak protes, ya ada saja yang seperti itu. Tapi dalam kasus ini, maka yang dibutuhkan oleh si Rani tadi adalah satu, dia membutuhkan tentang kebebasan, freedomnya. Yang kedua, dia itu bersenandung karena dia senang kok gitu. Kenapa saya harus dicegah padahal dia sedang merasa senang? Mungkin yang terjadi sebenarnya itu masih tanda kutip. Apakah bersenandungnya terlalu keras? Ternyata senandungnya keras banget kan beda ya mas. Tapi kalau senandungnya hanya gerombang secuil-secuilnya, dia tak butuh tegur dia. Tapi dia sedang butuh kesenangan tadi, kebebasan, kemerdekaan, freedom. Kemudian dia butuh kesenangan. Dan jalan apa mas tadi? Yang tadi kasih sayang. Bahwa kasih sayang untuk yang kedua itu mas. Kenapa ibu guru tidak menyapaku? Dengan yang ketiga itu adalah kasih sayang banget deh itu. Artinya seorang anak itu eksistensi dirinya kadang-kadang merasa perlu dihargai untuk sesuatu yang dia merasa aku lagi beda deh. Ya gitu. Ini ada jepit baru, sepatuku baru, itu kan anak SD mas. Itu seperti itu memang sangat penting mas. Begini, saya pernah punya kasus begini mas. Suatu saat ada anak-anak yang diajar itu ternyata dia menulis gitu. Nah ketika dia menulis, kemudian didekati oleh gurunya, ternyata dia menulis surat. Nah oleh gurunya seperti tadi mas, surat itu disuruh dibaca di depan kelasnya. Ternyata si anak ini sedang menulis bahwa dia sedang mengagumi seseorang. Coba bayangin bapak ibu. Anak SD kelas 5 mas sedang menulis. Ini saya ngajar di SD dulu, saya kan guru SD, mengajar di kelas 5. Kemudian anak begitu ternyata anaknya disuruh menunjukkan bahwa dia nangis sampai rumah mas. Betul, di situ dia nangis ngambek sepanjang hari, 1 hari itu dia menangis. Nah itu kan karena dia mendapatkan perlakuan yang menurut dia sangat tidak pas. Nah kalau yang 3 ke 4 memang butuh pengakuan kasih sayang. Ketika saya menggambar tidak bagus, tetap berikan seperti Pak Tino Sidin. Bapak Ibu ada yang pernah melihat Pak Tino Sidin panjenengan? Nah, sebagian belum merasakan Pak Tino Sidin dulu. Bagus gambarmu walaupun elek. Ya sementara kan begitu, kamu hebat gambarnya. Setelah itu nanti dituntut bahwa yang terbaik adalah seperti itu, tapi saat itu dia diberikan penghargaan. Jadi menurut saya belum pas betul apa yang diharapkan oleh Mas Ferdi dari penjelasan saya, tapi yang jelas saya melihat kalau berdasarkan dari 5 dasar kebutuhan seorang manusia, kira-kira begitu, bahwa kita untuk mengambil keputusan sesuatu itu harus berpikir dalam dulu lah. Ada dalam psikologi begini, secara umum seorang anak dalam 1 hari mendapatkan teguran 400 kali mas. Kata jangan, begitu ya Pak? Dari guru BK. Jadi seorang anak dalam 1 hari itu mendapatkan teguran 400 kali. Saya mendapatkan ini pada tahun 1994 mas. Bu, pada baru lahir sebagian. Ya, jadi gitu. Kamu jangan begitu, anak kecil itu kan mas. Jangan pegang pisau, jangan nyalakan lilin, jangan nyalakan ini, jangan naik tiba lah puas kon gaduh ya gitu. Orang tua sering begitu, bahasanya seperti itu. Anak naik tangga, kemudian kok tiba lah puas ladas begitu.
Padahal tujuannya kan sebetulnya dia ingin anaknya selamat gitu. Kenapa tidak mengatakan begini, Mas, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Mas, mestinya kan begitu, karena yang kita omongkan kan doa. Jatuh kuas ladas kan benjut, habis si anak. Sehingga saya biasa dengan kalimat, Mas, hati-hati, jangan sampai jatuh. Dia perlu motorik, kebiasaan, termasuk main pisau. Saya tidak pernah melarang kecuali pisau ini gede tajam banget. Tapi mesin cilik bebas. Silakan, pokoknya pemain pisau tidak apa-apa, hati-hati ya Mas. Tahu ke perang gitu ya, ke perang. Dia datang nangis, Pak, ke perang Pak. Ya tidak apa-apa, cuma sedikit kok, anak laki-laki, kasih betadin. Sudah tahu pisau tajam? Iya Pak. Selesai Mas. Oh, lilin dipegang bagian luar, halo Mas. Ya kan anak mainan lilin. Lilin itu nun sewu Bapak Ibu, bagian terpanas lilin, bagian kaki itu adalah bagian yang paling atas. Titiknya, bukan di bawahnya. Dia bermain seperti itu. Kalau saya tidak pernah melarang Mas yang seperti itu, kecuali memang berbahaya banget, dolanan bom saya larang. Gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang tadi seharusnya kita berbuat begitu, termasuk dengan anak-anak kita yang sekarang, yang mudah-mudahan begini. Saya menegur anak yang gondrong itu biasanya tidak serta-merta kemudian tak jabak. Setelah 3 kali, Mas, potong rambut, nanti Pak, nanti 3 minggu Mas, tak gawani gunting asli itu, tapi tak kasihkan guntingnya. Potongan rambut tuh Pak, besok Pak, tidak usah, sudah selesai waktunya. Kamu potong rambut yang bagus sama temanmu sing potongan sekarang, selesai. Dan insya Allah anak tidak pernah merasa sakit hati dengan itu karena sudah diberi jatah 3 minggu. Jadi maksudnya jangan merasa bersalah ketika jenengan juga galak, bukan bersalah. Artinya ada pribadi anak yang ketika disenyumi saja tahu tata tertibnya, baju harus dimasukkan. Saya senyumi saja anak itu paham Mas, melayu ngumpet, nih Pak sebentar Pak, padahal mau senyum Pak Mas. Tapi ada tipe yang kedua, disenyumi dia paham, dia tapi dia melayu gitu, Pak sebentar Pak, masuk ke belakang, tapi jebulnya dilebok ya Mas. Ya, dia paham, tapi dia tetap ada. Yang ketiga, buat dia ngomong-ngomong itu orang gelap lakuin dibentak Mas. Orang apa gitu, nuwun sewu. Jadi kata dalam teori manajemen itu, seorang manajer boleh galak, seorang manajer boleh marah, boleh, tapi lihat kontennya. Jadi saya merasa bersalah. Jenengan dulu sudah menerapkan yang terbaik. Ini sebuah teori Mas yang belum tentu diterapkan pas begitu. Jadi tadi jenengan banyak bercerita teori, teori yang pertama tadi. Teori kontrol. What the meaning of control theory? Gitu ya, Anda belum menjelaskan itu, tapi itu kontrol teori. Itu yang perlu Anda jelaskan dulu tentang teori kontrol. Jadi begitu Mas, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, jadi guru SD menarik Mas. Ngajar olahraga di kelas 3 Mas, kelas 3 SD di lapangan. Wah, ngajar olahraga itu sujud melayu mulu, sujud melono mulu. Dibarengi rapi Mas, melayu muter kayak. Guru enak. Yang berjasa mata ditapok pokoknya menang baik Mas. Menurut saya begitu Mas Ferdi ya, Terawan sangat Mas dulu Pak Haji Bambang, jadi lengkap sekali nih Bapak Ibu. Dari kebutuhan dasar seorang manusia yang mudah-mudahan ini kita bisa aplikasikan sedikit demi sedikit ke anak didik kita Bapak Ibu. Nih berikutnya 5 posisi kontrol. Ini yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Haji Bambang ya. Jadi seorang manajer nanti harus seperti apa? Ini bicara idealisnya ya Bapak Ibu ya. Ini bicara idealisnya di sini. Ya, ini ada cuplikan video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Moga Bapak Ibu saged ngecek diri pribadi masing-masing. Saya sudah pada step yang mana? Apakah posisi kontrol saya sebagai seorang penghukum? Apakah posisi kontrol saya sebagai seorang yang membuat rasa bersalah? Atau posisi kontrol saya sebagai teman di situ? Atau bahkan posisi kontrol kita sudah sampai ke tahap pemantau? Dan yang idealnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertahap sampai ke posisi tersebut. Nih, yang pertama penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah jelas sekali Bapak Ibu ya, dijelaskan. Jadi ini sedikit saya skip. Nah, yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, saya pengen hanya pengen tahu saja, berjujur hati di situ ya. Kira-kira saya sudah pada posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bu Maria. Oke, atas waktunya. Kalau saya selaku guru BK di sini melihat kasus yang ada 5 posisi itu, ya, memang idealnya seperti itu ya. Pertama posisi hukum, kedua merasa bersalah ya, kemudian yang ketiga teman, pemantau, dan manajer itu yang paling baik. Kalau di saya di sini untuk posisi itu masih posisi teman. Iya. Walaupun ada sisi negatif, masih ada sisi negatifnya ya, mungkin siswa akan lebih ketergantungan dengan salah satu Bapak Ibu guru BK yang merasa sebagai teman gitu. Iya seperti itu. Oke, jadi posisi kontrolnya di sini Bu Maria Sulfa ada di posisi teman. Pak Karsono. Oke, Pak Karsono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan Pak Ferdian. Sebelumnya yang saya terangkan pada posisi kontrol, sebelum saya memahami ternyata di posisi mana yang baik, sebelum mempelajari modul ini atau sebelum mengetahui tentang calon guru penggerak, saya lebih banyak di posisi penghukum, Pak. Ketika melihat siswa contohnya, saya itu selalu memberikan hukuman kepada siswa, baik itu yang telah tidak mengerjakan tugas, bahkan meninggalkan jam tanpa izin. Saya selalu melakukan hukuman. Tetapi di sini setelah saya mempelajari posisi kontrol ini, yang saya lakukan salah. Di sini ada tingkatan penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang masing-masing posisi kontrol itu memiliki dampak negatif dan positifnya. Saya berusaha untuk belajar di poin yang kelima, yaitu sebagai manajer untuk posisi saat ini.
Tetapi itu tadi, kadang saya ketemu dengan siswa itu terus ya, itu terus selalu di salah. Itu saja Pak, kurang lebih. Bertahap berarti Pak Kalsum ya. Kita berusaha belajar, mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke tujuan yang terakhir, yaitu posisi kontrol kita sebagai seorang manajer di situ. Terima kasih. Satu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif, kakaknya Pak Latif. Saya pengen jadi manajer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang tadi dipaparkan, ya posisi-posisi seperti saya baru dengan anak. Jadi kalau yang saya terapkan, saya ingin jadi manajer. Makanya saya berusaha menggunakan posisi manajer dari awal pun. Saya tidak istilahnya menghukum anak dan mengerjakan PR, itu jarang. Yang jelas saya itu bagaimana memanage kelas itu agar bisa beraktiviti di kelas ya. Misalnya dikasih tugas, dikasih apa, itu anak itu ada rasa tanggung jawab ya. Karena kalau ya sebenarnya seperti kita juga lah, kalau misalnya kita mendapat tugas dari bapak kepala sekolah atau dari pimpinan kita, ya seperti siswa ya. Ketika kita dikasih tugas pun kalau tidak dikontrol ya, tidak dimanajeri, ya akhirnya ya pada lari sendiri. Jadi ketika kita di kelas pun harus seperti seorang istilahnya memanage, jangan hanya bisa menyuruh tetapi tidak bisa memberikan contoh. Contoh misalnya kita memberikan, ya katakan kita memberikan pelajaran pun tidak hanya kerjakan halaman ini, pokoknya kerjakan. Ya kita harus berikan sesuatu itu agar anak itu tahu, oh ternyata yang diingat seperti ini. Ya ada contohnya. Nah, setelah contoh itu diberikan, anak pun harus dikasih reward. Tidak hanya dikasih hukuman terus, anak pun harus ada rewardnya. Nah rewardnya apa? Ya mungkin bisa tepuk 2 jari, tepuk 5 jari dan sebagainya. Intinya syukur-syukur rewardnya berupa apa ya namanya, makanan kayak atau apa, itu kan lebih baik ya. Saya teringat dengan Buyu, masih ingat, itu rewardnya selalu ngasih pulpen. Waktu saya jadi siswa itu senang jadi dikasih pulpen. Nah, itu istilahnya walaupun itu namanya rewardnya bisa ucapan ya luar biasa. Nah, itu kan salah satu dari bentuk seorang manajer. Nah, karena manajer kita ada di lingkungan kelas, ya mungkin itu tadi ya siswa yang kita atur gitu. Itu posisi manajer nih Pak. Iya, posisi manajer nih. Saya percaya karena saya juga muridnya Pak Latif. Saya tidak pernah Bapak Ibu, Pak Latif itu marah-marah di kelas saya dulu. Oke, plus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Ini salah satu apa namanya? Nanti berkelanjutan ya setelah kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Di sini membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sini. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail, sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Dan kesepakatan kelas itu konkret dan lebih mirip pada peraturan, sedangkan pada keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, sehingga nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misal di situ bayar kasnya telat, misalkan datangnya terlambat, anak-anak yang suka bermain game saat dikasih tugas Bapak Ibu guru di situ, dan yang lain-lain. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua siswa bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan dilarang keluar kelas atau dilarang keluar masuk kelas tanpa seizin Bapak Ibu guru. Jadi misalkan izin pada Bapak Ibu guru saat jam KBM, misalkan seperti itu. Atau jangan membuang sampah sembarangan, misalkan menjadi ayo jaga kebersihan.
Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat. Ini yang sering kita lihat sebagai tata tertib ya Bapak Ibu ya. Cuma ini harapan di kurikulum Merdeka itu tata tertib tersebut sedikit kita modifikasi menjadi sebuah keyakinan bersama dengan anak-anak. Ini salah satu implementasinya Bapak Ibu, cuma ini nanti saya skip karena sudah cukup sore, nanti ada Bu Tias yang akan memaparkan nanti contoh realnya ya Bapak Ibu ya. Nanti ini misalkan panjenengan butuh saya kirimkan. Ini salah satu contoh pembuatan keyakinan di kelas. Nah ini Bapak saya terapkan di kelas 11 F23. Jadi dari peraturan kelas ya, yang kecil itu dari peraturan kelas kita harapkan di situ nanti kita rubah menjadi sebuah keyakinan bersama, sehingga dari keyakinan bersama tersebut akan meluas yang melebar menjadi sebuah lingkungan yang positif terhadap anak-anak, yang diharapkan mudah-mudahan nanti terakhirnya ini akan menjadi sebuah pembiasaan atau budaya yang positif. Dan yang berikutnya yaitu terakhir ini segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi di situ adalah bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut GESEL tahun 2024. Jadi ini Bapak Ibu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan tahapan yang kedua nanti adalah memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kayak yang tadi sudah dicontohkan pada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dan menanyakan keyakinan kelas di situ Bapak Ibu. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga di situ? Atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di situ? Dan apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang apa? Orang yang seperti apa nanti? Nah ini ciri-cirinya restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan Bapak Ibu. Restitusi menguatkan. Restitusi juga mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini salah satu ini yang terakhir Bapak Ibu. Boleh ini sedikit kayaknya beberapa boleh tak sebenarnya Pak. Ini salah satu apa ya namanya ya? Sebentar hanya 3 menit kalau tidak salah. Ini Devan, saya ingat waktu saya cerita ke Bapak Ibu, ini saya potong sampai rambutnya Bapak Ibu. Dulu saya dengan Pak Nurholis ada di depan sana. Dan ini memang realitas dan saya sedikit buat skenario dengan Mas Devan di situ ya. Ini saya nyalakan sebentar sebelum terakhir. Ini tahapan-tahapan yang tadi tadi Bapak mendengar laporan dari Buya, katanya kamu sedang terlambat ya? Iya Bang. Coba ingat lagi, sudah berapa kali? Pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas dulu. Yang namanya berbuat kesalahan itu manusiawi ya, karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Setuju kan Mas Evan? Setuju Pak. Evan, lama sering datang terlambat, pasti punya alasan dong. Kenapa kedua Bapak Ibu?
seperti apa? Iya. Kalau datang terlambat, itu sesuai dengan kakak kelas tidak? Tidak. Nah, ini yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Disiplin ya. Jadi menurut kamu disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Penting Pak, karena dengan disiplin saya diarahkan ke sekolah tepat waktu dan dihargai waktu. Ya betul. Mas Emak, jadi menghargai waktu itu penting ya. Kita dan itu sangat bermanfaat. Seperti apa? Seperti kita menghargai waktu kita, pekerjaan dan juga hukum, dan itu juga dapat melatih kepedulian semuanya. Iya Pak, saya sudah sering terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Eva, meminta maaf itu hal yang baik dan mulia untuk kita lakukan saat kita melakukan kesalahan. Jadi bagaimana cara supaya kamu tidak terlambat terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan lebih mengurangi berganti sampai harus malam lagi sehingga tidak terlalu kesiangan dan terlambat lagi masuk sekolah. Ya baik Eva, kamu sudah tahu bagaimana. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu langkah-langkah yang ada pada tahapan segitiga restitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun sewu nggih untuk sesi tanya jawab nanti biar dengan Bu Tias. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Nanti kita masukkan bareng-bareng berarti ya. Saya dengan Bu Tias. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk membersamai teman-teman kita, Pak Ferdian dan Bu Tias untuk acara diseminasi budaya positif. Saya ini mau minta saja Bapak Ibu. Intinya begini, sekolah yang pertama mendukung kegiatan diseminasi ini. Sekolah mengharapkan ada budaya positif yang nanti tidak hanya didiseminasikan, tapi nanti diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari kita. Karena sekolah kita itu kan sekolah besar, anak-anak kita beraneka ragam, yang mungkin tadi disampaikan Pak Haji betul, mungkin diterapkan seperti ini sama si A bisa ya Pak Haji ya. Hal yang sama diterapkan si B tidak bisa. Ya kalau saya jauh jalan, senam anak-anak, ada yang senang, ada yang jago gitu kan. Ini padahal kita mau menerapkan budaya positif. Itu harapan saya Bapak Ibu CGB calon guru penggerak nanti menjadi GB guru penggerak, dan jangan patah semangat Pak, jangan mungkin menghadapi yang banyak ini nanti dengan kan ada tugas dan sebagainya ya, mungkin sampai malam ya Pak kadang ya mengerjakan tugas ya, karena istri saya itu guru penggerak Pak. Jadi saya mendampingi juga sampai jam 12 kadang kasihan saya bantu dan sebagainya. Tetap semangat Pak Ferdian, Bu Tias, Pak Tarsono, Bu Astri ya. Itu saja dari saya. Monggo dilanjutkan Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.